di mana ini adalah merupakan malam kita terakhir atau sebahagian tadi sebelum matahari terbenam, masih sempat kita hidup di perhitungan tahun 1443 Hijriah. Dan pada malam ini kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Artinya sudah sekian tahun perjalanan kaum muslimin semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai muballigh li risalati rabbih, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Semenjak Rasulullah diutus sebagai pembawa kabar gembira berupa kejayaan, pahala, kehidupan yang aman, nyaman, sentosa baik di dunia maupun di akhirat nanti kelak bagi orang-orang yang mau mendengarkan pesan dari Rasulullah ini yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjadi nadhira, pemberi peringatan kepada kita agar tidak keliru di dalam menjalani hidup ini. Kita berjalan di atas hudud, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah gariskan, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia ada batasannya tersendiri, kecuali yang Allah boleh berikan kita izin untuk kurang atau melebihkannya. Misalnya kita diberikan hak oleh Allah untuk boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya haram ketika dalam keadaan situasi yang darurat. Itu pun tidak boleh mengikuti kesenangan kita dan tidak boleh untuk mencapai kekenyangan dan menikmati hasilnya. Ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Nah, ini adalah hudud. Begitu juga yang lebih, misalnya kita mengeluarkan zakat 5% bagi pertanian yang digarap dengan mengeluarkan biaya yang lebih, 10% pertanian yang mendapatkan siraman air dari hujan. Tapi ketika kita mau melebihkannya, itu disebut dengan orang yang muhsin. Jadi hudud Allah sudah dibatasi, tak boleh lebih, tak boleh kurang, kecuali pada sisi yang Allah boleh melebihkan dan menguranginya. Dan ini banyak di dalam syariat kita. Sementara dalam hudud yang pasti, misalnya orang-orang yang meminum arak, maka had dia adalah dicambuk 80 kali. Tak boleh kurang dari 80 kali dan tak boleh lebih dari 80 kali. Namun ini perintahnya kepada waliul amr, kepada pemimpin. Sebagaimana di dalam perintah, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah, memperbaiki, peduli terhadap apa yang dilihatnya itu sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Kalau dia punya power, melakukan dengan kekuatan, dengan legasi dan legitimasi,
maka dia lakukan dengan power, dengan tangannya. Tapi kalau dia tidak mampu, maka cukup bagi dia melakukan dengan lisan. Kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan, yang memiliki tangan, yang memiliki legasi tadi. Ya, kita sampaikan kepada pemerintah misalnya, para aparatur penegak hukum, bahwa ada terjadi kemungkaran di tempat pulan, pada bahagian pulan di sudut lorong pulan. Mohon arahan dan petunjuk. Ini berupa penyampaian kita dengan lisan. Begitu juga tak mampu juga dengan lisan, katakanlah kita bisu. Mungkin ini jarang dibicarakan orang, kita akhras. Tapi kita melihat kemungkaran, jangan terima hati kita terhadap kemungkaran itu. Wadzalika adhaful iman, bagi orang-orang yang mampu sebenarnya. Kalau dia bilang cuman lebih banyak mudaratnya. Kalau itu pun opsi dipilih antara ragu dengan tidak. Tidak ada kekuatan, tidak ada satu faktor yang dominan yang mengatakan bahwa dia boleh berjaya kalau dia sampaikan dengan lisan ataupun dengan tangan, ataupun dia akan mudarat dengan menyampaikan dengan dua metode ini. Tidak ada faktor yang dominan, maka dia pilih, dia diam hatinya pun tidak mau menolak. Itu kesulitan bagi orang ini. Wadzalika adhaful iman. Kalau faktor tadi ada melengkapinya, maka itu baru adhaful iman. Jadi sidang jamaah yarhamkumullah. Nah, dari sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hudud kepada kita. Ya, basyira wa nadhira. Nadhir, memberi ancaman. Siapapun harus peduli terhadap hal seperti ini. Dan itu pun dalam situasi yang normal. Maka ketika dalam situasi yang tidak normal, Allah memberikan pula celah. Rasulnya juga telah menampakkan celah itu kepada kita. Seorang lelaki menggauli istrinya pada waktu siang hari di bulan Ramadan. Kita ketahui dalam Al-Quran, dia harus membebaskan seorang budak. Dia berpuasa 60 hari berturut-turut, atau tidak sanggup dia boleh mengambil perannya untuk memberi makan 60 orang fakir dan miskin. Tapi rupanya dia tak punya harta, diberi harta oleh Rasulullah. Jadi ada ma'unah dari Rasulullah. Ya, ada semacam kepedulian Rasulullah, diberikan cuma-cuma. Bagi kepada fakir dan miskin. Tidak ada fakir dan miskin di kampungku. Yang ada hanya diriku dan keluargaku. Kalau gitu makan jangan ribut-ribut. Tertawa Rasulullah. Ini praktek, ya, praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dalam situasi yang genting. Case per case dilihat dengan teliti. Meskipun beliau tadi adalah sebagai nadhir, pemberi ancaman, peringatan, hati-hati melakukan kesalahan dari rel yang telah Allah gariskan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah tidak memotong tangan orang yang mencuri pada masa panceklik. Bukan berarti Umar melawan hudud Allah, tapi hudud berlaku dalam situasi yang normal. Inilah perlunya kita mengetahui secara detail bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai basyira wa nadhira. Alhamdulillah pada malam ini kita pun hadir di sini. Salawat dan salam kepada baginda dan keluarga serta sahabat sekalian untuk sekilas membicarakan tentang hijrah ini, sehingga kita punya sebuah persepsi yang sangat detail tapi tidak rumit. Detail
tidak rumit. Karena hari ini orang banyak tahu tentang yang detail tapi rumit. Atau orang tidak tahu detail malah memperumit. Ini masalah. Dalam kadang-kadang satu kasus orang bicara sana bicara sini. Tapi karena kemudian ada sebuah jiwa asabiyah, jiwa apa namanya ya, fanatisme buta, sehingga tidak berjalan detail dan kemudahan ajaran Islam ini, sehingga hijrah perlu kita maknai kembali dengan konteks yang lebih aktual. Padahal itu diajarkan oleh Rasulullah. Jamaah, Bapak Imam, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, mohon maaf kami tadi tidak boleh hadir setelah maghrib, ada satu dan lain hal termasuk sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia tadi. Tapi insya Allah dengan doa kita semua, meskipun hanya tinggal kita-kita, jamaah sebagian sudah pulang, sudah lapar, kita hadir di sini. Di dalam salah satu hadis, kalau kita lihat hijrah, itu para sahabat berkumpul. Umar yang mengumpulkan mereka. Ini tidak lama, kita bicara sebentar. Kata Umar, kita harus letakkan penanggalan. Para sahabat dikumpul, mereka bermusyawarah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Sahal bin Sa'ad, apa kata Sahal? Akhta'an nasu fil adad. Manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat Rasulullah yang dikumpul oleh Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah ba'da Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Salah orang-orang pada waktu itu. Salahnya bagaimana? Artinya ada tolak tarik di dalam menentukan apa yang menjadi latar belakang penentuan daripada hijrah Nabi. Sebahagian mengatakan addu min maulidih, ayo hitunglah mulai dari lahirnya Rasul. Ada sebagian mengatakan addu min mab'athih, hitunglah dari ketika Rasulullah diberikan risalah kepadanya, umur 40 tahun. Tapi kedua hal ini ditolak oleh sebagian besar para sahabat karena mereka mengatakan wala yazalun nas fil ikhtilaf fil yawm wa ikhtilaf fis sanah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ba'thi wa bi'tsati. Beda manusia, karena kalau kita lihat sejarah ada yang mengatakan tahun bertepatan tahun gajah lahir Nabi itu dengan 570 Masehi. Ada yang mengatakan 571 Masehi. Ada yang mengatakan 572 Masehi. Ini saja sudah ada 3 pendapat. Kalau kita ambil kelahirannya 571 berarti kita mempercepat 2 tahun. Kalau ambil 573 maka memperlambat 2 tahun. Yang mana yang betulnya? Tidak ada yang pasti. Yang pasti Rasulullah lahir hari Senin. Tahunnya diperselisihkan di antara para ahli sejarah di kalangan orang Arab sendiri. Yang kami tahu Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kapan tahun gajah itu? Itulah 571, 572 atau 573. Kalau kelahiran diperselisihkan, umur Nabi ketika diangkat menjadi Rasul 40,
Maka kalau 571 tambah 40 berbeda dengan 573 tambah 40. Berarti 40 tahun Nabi pastinya juga diperselisihkan pada tahun berapa itu. Kalau begitu ini kita tinggalkan. Kita kurang detail. Seandainya detailnya pas, absolut kebenarannya kita akan pilih itu. Itu pegang dulu kata-kata ini. Seandainya ini absolut kebenarannya, maka kita akan pilih itu. Ini simpan dulu. Yang ketiga, faktor yang mendukung untuk penentuan hijrah ini atau tahun hijriah dalam Islam, pengelenderan dengan melihat kepada pergerakan bulan, ya, lunar atau kamariah, yang berbeda dengan solar atau syamsiyah atau masihiyah, di mana ada perbedaan 10 hari dalam setiap tahunnya. 4 tahun sekali ada 2 hari karena nanti menjadi hitungan 12, setengah-setengah hari lebihnya, maka jadilah dia 2 hari perhitungan, atau dikenal dengan sebutan tahun kabisat. 4 tahun sekali terjadi. Yang ingin kita sampaikan adalah yang ketiga yang menjadi landasan pembicaraan para sahabat di dalam hadis sahal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufradnya, bahwa mari kita hitung 1 Hijriah itu dari peristiwa wafatnya Rasulullah. Tidak ada satupun orang berbeda kapan tahun wafat Rasulullah. Ali tahu, Osman tahu, Abdurrahman bin Auf tahu, Abu Musa al-Ash'ari tahu, Muaz bin Jabal tahu, Umar juga tahu. Sahabat yang diundang oleh Umar bin Al-Khattab, semua mereka tahu kapan wafatnya Rasulullah. Kita hadir. Tahunnya yang pas kita tahu. Tapi Umar bilang, kalau kita pilih tentang kewafatan Rasulullah, maka saya kurang enak batin. Bagaimana kurang enak batin? Turisu al-hazn fi ummati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan atau memantik kesedihan dalam hati umat Nabi, termasuk Umar sendiri. Pertama beliau katakan, saya sedih. Lalu pikir-pikirnya, karena petaka yang paling besar bagi umat ini adalah meninggalnya Rasulullah. Sehingga ada orang yang sampai murtad ketika Rasulullah telah tiada. Ada orang hampir hilang kendalinya, termasuk Umar bin Al-Khattab. Yang pegah Rasulullah telah wafat, akan kutebas dengan pedangku ini. Sampai muncul Abu Bakar Siddiq menyampaikan apa yang disampaikan? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum," dan seterusnya. Jadi ya Rasul manusia biasa, akan tiba waktunya. Ayat banyak yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Sembah Tuhanmu sampai tiba masa engkau berjumpa dengan Tuhanmu, sampai waktu ajal. Baru kemudian tidak ada lagi ibadat. Ini banyak ayat-ayat yang seperti ini. Ya. Kalau Muhammad dibunuh, kalau Muhammad mati, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Umar begitu disampaikan ayat ini berpikir, kok bisa saya lupa? Beristighfar. Itu begitu besarnya tragedi kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu belum kita melihat hadis-hadis yang lebih detail. Bahkan beberapa hamba Allah turun, hamba Allah yang gaib, para malaikat masuk, Mikail masuk, Jibril masuk, Israel masuk. Tuh, jumpa dengan Rasulullah, mohon maaf, menarik ruh Rasulullah jangan sampai kesakitan. Tapi juga sakit kata Rasulullah sebagaimana kambing yang dikupas dalam keadaan hidup-hidup. Sampai beberapa kali minta minum Rasulullah, tertahan minumannya, suaranya. Sidang jamaah rahimakumullah, kata Umar, kalau peristiwa meninggal Rasulullah kita jadikan sebagai faktor perhitungan kalender kita, maka kesedihan akan ada dalam hati kita, tinggalkan. Baik, kata sahabat yang lain. Maka diambillah faktor yang keempat, kata Ali, kalau begitu Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita ambil peristiwa hijrahnya Rasulullah? Kita semua tahu, ini yang pas. Jadi diambil peristiwa hijrah. Saya tidak bicara hijrah panjang lebar pada malam ini. Nah, kita sudah ngantuk-ngantuk nunggu dari tadi. Lihat detailnya agama ini. Seandainya Ali tidak mengambil dengan para sahabat, dalam hal ini pengakuan dari Umar diambil dengan peristiwa hijrah, sungguh Umar akan mengambil peristiwa lahirnya Nabi. Dengan demikian para sahabat telah ada rencana untuk memperingati proses kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam ada satu acara seremonial namanya Dzikru Maulidin Nabawi Asy-Syarif, memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Oleh karena itu kalau ada orang yang memperingati ini, itu bagian dari agama. Bagian dari agama, jangan disalahkan. Oh, kalau dia mengingat dengan cara lain, dengan cara apapun silahkan ingat Rasulullah. Buktinya dia juga membicarakan proses kelahiran Rasulullah. Orang yang tidak mau memperingati peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Lebih panjang nanti dikaji sendiri. Karena terlalu panjang kita ngomong juga tidak bagus. Ya, salah persepsi kita nanti. Pecah persaudaraan. Muharram itu menyatukan, saling menghormati dan menghargai. Kalau begitu Ustaz, Umar menolak untuk mengambil peristiwa meninggal. Wafatnya Nabi karena sedih. Seandainya tidak sedih, ada orang keras hatinya, boleh enggak? Boleh. Ambilkan momentum kematian seseorang untuk diperingati. Maka di antara para ulama ada peringatan setahun kematian. Di Aceh pun juga ada Tidun, Tirtuh, Tiribe, Nain Tidun, Nain Tujuh. Semuanya ada detailnya dalam Islam. Tetapi kita perlu melihatnya dengan serius. Karena Islam ini luas. Salah satunya jamaah rahimakumullah, nanti buka tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Lihat surat Al-Ahzab, baru ayat di permulaan. Masih ayat yang menyatakan tentang ma ja'alallahu li rajulin fi jawfihi min qalbain wa ma ja'ala ummahatikum allai tudahirunahunna ummahatukum azwajukum, ya, wa ma ja'ala azwajakum allai tudahirunahun ummahatikum, ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haq wallahu yahdis sabil. Ayat keberapa itu? Ayat keempat.
Surat Surat Al-Ahzab. Nanti di akhir pembahasan Imam Ibnu Katsir menyampaikan, itu diketahui Ibnu Katsir itu salah satu daripada ulama yang diperhitungkan, meskipun nanti ada berbeda dalam beberapa hal. Tapi ini bukan Ibnu Katsir qiraat yang 7, lain lagi itu. Itu masanya jauh, ini masa abad yang ke-8 atau ke-7. Sementara itu abad kedua, ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, ada hadis di sana disebutkan seorang sahabat menyampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru qubur asy-syuhada fi ala kulli ra'si am. Adalah Rasulullah setiap di akhir tahun itu mengunjungi kuburnya para syuhada. Setiap akhir tahun Rasulullah kunjungi kubur para syuhada. Takkan ditanya ino maka pergi kunjungi setiap akhir tahun. Kanggo yu kunjung kubur tu kapan saja boleh, tiap hari boleh, Jumat boleh, ini boleh, waktu ini boleh, kan tidak pasti. Tapi Rasulullah disampaikan setiap akhir tahun kunjungi. Ini ambil sebagai pendalilan. Ada haul di dalam Islam. Dia yandarju tahtal hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal anfazuruha fa inna ziyarataha tudzakiruhum bil akhirah. Aku dulu larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah, karena pada menziarahi kubur mengingatkan kalian akan kampung akhirat. Nitip ton, kadang-kadang bergantoton gembira kita. Datang Nabi ke kubur, ingat para syuhada. Ada orang-orang yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara umat Nabi ini ya yang meninggal syahid di medan pertempuran, sementara hajat dia belum tertunaikan, bergelayutan di dada masih. Saat dia wafat, hajat itu masih ada di dalam jantungnya, bek 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 bek, walaupun jantung tidak hidup lagi. Maka Allah tunaikan hajat itu. Allah perintah kepada malaikatnya, wahai malaikat, kunjungi dia, beri salam kepadanya, tengok dia. Tuhan, kok kami harus tengok? Itu di mana dapat? Juga di dalam tafsir. Lihat jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Coba lihat di sana. Malaikat diperintah Allah, masuk kau ke jannat al-aden yang ada 1000 pintu, 5.000 pintu, 5,000 bab. Kemudian ada sitar, kain penutupnya yang 5.000 sitar. Setiap masuk di pintu, malaikat yang masuk minta izin sama penjaga malaikat yang lain. Monggo silakan, izin Pak silakan, izin Pak silakan, izin Pak silakan, izin Pak silahkan. Disibak tirai minta izin lagi, sibak tirai minta izin lagi, sampai ke kamar dia pun ada malaikat yang menjaga. Ngapain malaikat itu masuk? Hanya untuk mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Hanya untuk menyatakan selamat, kamu dapat surga Aden karena kesabaran kalian ketika di dunia dulu. Men debitlah malaikat, cuma toknyan. Sehingga malaikat kalau cuma itu pergi kan kira-kira capek-capek saja. Maka dia tanya dalam hadis kepada Allah, ya Allah, kami ini nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Ngapain kami ke sana? Kan ada kami di sini yang terus memujimu. Kok harus turun ke dia? Kata Allah, tahukah kalian siapa mereka itu?
mereka itu adalah orang yang berjuang di jalanku, dia mencari karuniaku, dia mencari ridhaku, sehingga dia ditembus oleh senjata musuh, lalu kemudian hajat mereka tak terpenuhi, masih berada di dalam dada. Saat mereka wafat, aku tutup hajat mereka. Letak hajat tanya dalam dunianya. Awak yang mati bak jalan Allah letak hajat. Sehingga waktu meninggal hajat hana tutup lau letak teblek mata benda kalau ya Allah hana sampo lam cita lun. Lun kan necok letron. Allah tanggung orang seperti ini. Makanya orang-orang muhajirin, orang-orang ansar diberikan ridha oleh Allah. Hijrah. Ma ansar hana hijrah, hijrah juga. Ibnu Atsir mengatakan hijrah itu tidak mesti dari satu tempat ke tempat yang lain. Duluan orang ansar hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah di musim haji. Terjadi bai'ah Aqabah. Itu hijrah kata Ibnu Atsir. Lalu diiyakan oleh para ulama yang lain termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya. Sampai kepada hijrah terakhir yang disebut oleh Aisyah, la hijratal yaum walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah hari ini, kata Aisyah radhiyallahu anhu. Dari mana engkau dengar wahai bunda? Dari Rasulullah. Pernah ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab, la hijratal yauma walakin jihadun wa niyyah. Yang ada jihad bersungguh-sungguh ataupun jihad dalam artian perang, tapi di sini tidak disebutkan fisabilillah. Tapi kalau kita hubungkan ke sana juga boleh kata ulama. Waktu diminta dan niat luruskan. Sehingga ulama mengatakan perubahan seseorang dari nilai-nilai yang buruk kepada kebajikan yang positif itu adalah hijrah secara substansial. Ini yang perlu sama kita. Didukung oleh Rasulullah yang lain dalam hadisnya. Ya, wal muhajir man hajara ma nahahu Allahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang Allah larang untuk dilakukan. Dia tinggalkan itu, dia hijrah. Seorang sahabat datang ke Madinah pada masa Rasulullah hijrah. Dia ingin jumpa Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, dia tinggalkan kota Madinah. Temannya bilang, ente pengkhianat loh. Dulu ada Rasulullah, kamu kemari. Kasih nampak sama Nabi, cari muka ente. Ini kata-katanya saya tambah-tambah untuk dialog saja. Tapi di sana enggak bilang cari muka. Di sana yang dikatakan adalah tidak boleh meninggalkan kota Madinah. Karena siapa yang meninggalkan kota Madinah, maka itu kufrun. Kata sahabat ini, saya dulu pernah bertanya kepada Rasulullah. Saya punya kambing di kampung halaman, keluarga yang harus saya urus. Apakah saya boleh Rasulullah? Ini setelah Fathu Mekah. Apakah saya boleh jumpai mereka dan tinggal bersama mereka? Saya tinggal lagi di Madinah bersama engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, i'malu min wara'il bihar fa innallaha la yunqisu min ajrika syai'a. Dalam riwayat lain, juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, i'malu min wara'il bihar fa innallaha la yunqisu min amalika syai'a. Silakan engkau berbuat amal saleh min wara'il bihar. Al-bihar dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah Sahara. Silakan kau berbuat di padang Sahara. Apapun yang bisa kau lakukan amal saleh. Urus ternakmu, urus keluargamu, urus orang-orang dekatmu, urus kabilahmu. Karena Allah sedikit pun tidak akan kurangi pahalamu sebagaimana engkau hijrah dulu. Kau keluar sekarang karena Islam sekarang sudah tak perlu lagi menampung orang di Madinah. Dulu wajib. Karena butuh kekuatan untuk saling peduli, untuk saling melindungi. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau tidak care tidak boleh. Harus ada care. Sekarang tidak harus care secara fisik, care secara mentalitas.
Kalau memang dibutuhkan secara fisik, maka harus kita bantu dan berlakulah fardu kifayah. Nah, seperti ini pemahaman Islam yang ada. Jadi sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi di dalam surah Ar-Ra'du ini, Allah perintah malaikat untuk jumpa mereka. Siapa? Yang mereka mendapatkan kedudukan sebagai syuhada, dikunjungi oleh malaikat. Malaikat cemburu, tanya, kami ada? Enggak. Tahu kalian begini-begini sifatnya. Ada hajat, tapi dia hajatnya tak terpenuhi, dia bela agamaku, dia lindungi saudaranya. Jadi dari proses penyerangan ataupun dari praktek genocide yang akan terjadi bila masuk musuh ke dalam wilayah mereka. Anak-anak terlindungi, perempuan, orang tua, renta dan seterusnya. Harta, kekayaan juga safety-nya besar dengan keberadaan mereka. Hajat mereka masih banyak dalam hati, belum kesampaian. Nah, ini dia. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, dikunjungi oleh Rasulullah fi kulli ra'si amin. Lihat hadisnya di sana nanti. Buka tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau mau buka tafsir yang lain silahkan. Nah, jadi di sini hijrah yang kita peringati malam ini dan juga diperingati oleh sebahagian saudara-saudara kita, itu bahagian daripada pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat yang sebelumnya juga dilakukan oleh Rasulullah. Belum lagi kita lihat ayat Al-Quran kepada Musa alaihissalam, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan seterusnya. Belum lagi Rasulullah menyembelih syah, kambing, karena mengingat Khadijah istrinya. Lalu kemudian kambing itu dibagi ke saudara-saudaranya, ya. Kenapa disembelih kambing? Teringat kepada istrinya Khadijah. Jadi detail Islam harus demikian. Lalu kalau kita sampaikan seperti ini, jangan melawan. Jadi ada kesadaran. Karena yang dilawan ini adalah doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran dari syariat. Jadi kalau melawan juga itu ego, sektoral. Atau bukan karena ego, saya enggak ego saya. Cuman kami dapat dari ulama kami asabiyah, karena ada bukti sejauh mana pemahaman dari ulama inti. Kan begitu, kita harus kaji dengan hati yang tenang, kepala yang dingin. Ya, lihat benar-benar, karena ini Islam terus dicabi-cabi oleh kekuatan-kekuatan lain. Iya. Nah, kita saling menghujat dalam hal ini. Kemarin, ini salah satu bukti misalnya di Aceh saja, tidak usah jauh. Ada tulisan di koran, tapi tulisan ini tidak cocok kalau kita kasih contoh ya. Nanti tersinggung pula penulisnya. Kita hargai ilmunya, penelitiannya yang capek-capek. Berawi, Blower. Itu sebagai salah satu tanah orang Yahudi misalnya. Mungkin pada satu sisi benar, karena ada kuburan Yahudi di sana kan. Tapi gerakan Yahudi ini sudah dimulai dari awal. Kita tulis lagi seperti itu tentang Yahudi, mereka akan berikan bukti-bukti yang datang belakangan mungkin saja. Yang kemarin misalnya kita masuk ke Museum Den Haag tidak ketemu koran, sekarang kita pergi sekali lagi akan ketemu potongan koran zaman dahulu. Karena koran zaman dahulu itu bisa dibentuk seperti dalam film, kita lihat film-film kolosal itu macam bentuk zaman jadi. Yuk kita baca, oh ada bukti baru, padahal diselip sama mereka. Umat Islam tidak pintar seperti itu. Memang kita tidak boleh memanipulasi keadaan, tapi propaganda di dalam kehidupan ini perlu. Karena Nabi mengatakan al-harbu khud'ah. Perang itu adalah strategi. Kita datang orang nggak boleh, haram, begitu terus, ya kan? Kita tidak pandai
bahasa untuk menyampaikan agar lawan ataupun seteru kita berpikir 27 kali menghadapi kita. Mereka hanya mempertampakkan kepada kita berpikir 27 kali, padahal mereka menertawakan kita di belakang. Kan sering kita begitu. Nyoba aja mesti hijau pakai, menyekan hijau pulang peng. Tangkul lagi nyaur aja. Tidak ada tolak tariknya, strateginya itu kalah kadang-kadang. Dan rata-rata di dunia sekarang seperti itu. Orang buat film sampai SpongeBob itu. Coba lihat tuh SpongeBob anak-anak punya itu untuk lap di dalam lautan. Itu real kehidupan dunia. Lalu dia selidiki program Yahudi di situ. Dia masukkan. Siapa? Squidward itu. Mungkin lebih kepada orang Arab yang bodoh. Ya lagi-laginya pertama enggak sehingga anak mitanya ikut bacut-bacut dirah. Kemarin kepolisian membuat acara selawatan di sana. Di mana tuh? Penerut, lapangan bola. Lalu kemudian ada konser biasalah. Iya kan? Tidak ada salah konser, laki dan perempuan dipisah. Iya kan? Terus dikawal. Kita menghujat, ada yang menghujat kuat, ada yang menghujat lebih, ada yang tidak percaya sama sekali. Lihat orang. Muncul di medsos, ada namanya PKA. Dulu kita kenal PKA, Pekan Kebudayaan Aceh. Sekarang disebut dengan Partai Komunis Aceh. Lihat Gop Carong. Dia masuk, dia senter satu tempat, lalu dia publikasi dengan propaganda. Aceh generasi mudanya sudah tahu hakikat jati diri. Dia tidak mau terkungkung dengan syariat Islam yang mengikat, yang membuat orang bosan, penat. Hari ini dia lepas, buktinya laki-laki dan perempuan pun bisa bercampur, bersenang-senang mendengar konser musik ungu. Dah tidro ni inang yang tajau ragam diselip, boleh jadi kan? Nah, kita tidak pintar. Orang itu sudah memamerkan identitas. Di atas tertulis, ini kita tidak tuduh. Komunitas Universitas Syah Kuala. Di bawah dalam DP-nya gambarnya itu PKA, Partai Komunis Aceh. Tidak ada partai komunis yang legal di Indonesia. Tapi dia mungkin sudah buat. Itu untuk propaganda, awai propaganda. LGBT di Indonesia itu tidak ada resmi. Pemerintah kita juga belum meresmikan. Tapi mereka sudah berani menyampaikan di media massa, kami sudah buat partai. Partai LGBT. Pada hari-hari akhir tahun, dia pilih hari-hari tertentu, hari warna-warni. Dia pilih wilayah yang steril untuk masuk kedaulatan negara kita, mencampuri kedaulatan karena ada hak perjanjian. Ke kedutaan besar dia kibarkan bendera warna-warni pelangi. Lalu anak muda kita senang juga, sok bajai pelangi, mulailah kemudian jalan-jalan dan seterusnya. Propaganda jalan. Al-harbu khud'ah. Kita umat Islam harus seperti itu. Orang duduk di kedai kopi jangan kita hujat. Masuklah kita ke kedai kopi, isi kedai kopi dengan hal-hal baik. Ini hijrah. Karena dalam kedai kopi ada silaturahim, ada saling peduli, ada ta'awun, terjadi bisnis yang dengan bisnis itu meningkatkan pendapatan per kapita yang Rasulullah SAW lakukan ketika hijrah. Akha bainal muhajirin wal ansar, kemudian membentuk pasar di kota Madinah. Sehingga kekuatan kedirgantaraan mereka itu bisa didukung dengan ekonomi yang ekonomi itu kuat. Ini hal-hal seperti ini perlu kita kaji. Maka tanya Mbak Ulama, perlu pada para ahli-ahli yang bergerak. Tidak hanya dia bergerak di permukaan karena untuk tampilan-tampilan apa yang instan sebentar, tapi harus berpikir secara matang-matang.
berbuat semuanya. Inilah hijrah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya kira malam ini saja. Ustadz, para abu-abu, tunggu-tunggu, mohon maaf jika ada kekeliruan, ada ayat dan hadis yang seharusnya harus disebut banyak lagi, tapi kami padai sampai di sini. Karena makin banyak kata Ustadz apa yang di Kemenak saya lupa, yang urang Aceh Selatannya, Pak Abrazim. Kalau banyak kita sampaikan, banyak lupa, sikit kita sampaikan, sikit lupa, ndak kita sampaikan sama sekali, ndak ada yang lupa. Itu kata beliau kan. Itu guru kita juga. Walhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali ibu-ibu mohon maaf, kita harusnya jadwal maghrib tapi tertunda sampai dengan isya. Juga jamaah bapak-bapak, mungkin bapak-bapak minta maafnya sedikit karena lebih sabar. Ibu-ibu kan ada anak-anak teringat-teringat, maka tinggal 2-3 orang lagi. Ya, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat menyambut tahun baru 1 Hijriah 1444. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, bangsa kita, para pemimpin kita, politik kita, ekonomi kita, pendidikan kita, perekonomian kita, adat dan kebudayaan kita, dan seluruh segmen yang ada yang berlaku terhadap kita, daratan, lautan dan udara, mendapatkan perlindungan dari Allah, dan Allah berikan hati kita hidayah sehingga Islam menjadi kokoh. Begitu pula terhadap saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Allahumma sahil ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.